Technical Analysis Part 1. Kita belajar prinsip dasar dari analisa teknikal. Di Technical Analysis Part 2 kali ini, kita akan membahas tentang indikator dalam analisa teknikal. Indikator dalam analisa teknikal sendiri itu adalah formula matematis yang berfungsi untuk mengetahui bagaimana kondisi pasar dan juga untuk membantu memberikan sinyal beli atau jual. Saat ini ada ratusan bahkan ribuan indikator yang telah dibuat. Tiap indikator memiliki karakter dan cara penggunaannya masing-masing. Analisa teknikal sendiri memiliki tujuan untuk memprediksi atau memproyeksi pergerakan dengan membaca grafik saham. Ada dua hal yang ditekankan dalam technical analysis, yaitu berhubungan dengan grafik dan rumus matematis. Selain itu pula, technical analysis bertujuan agar investor atau trader dapat menilai kondisi pasar saat ini berdasarkan histori di masa lampau. Ya, sekaligus memprediksi atau memproyeksikan pergerakan pasar di masa yang akan datang. Analisa teknikal sendiri bisa digunakan baik investor maupun trader. Investor memiliki tujuan jangka panjang dan trader memiliki tujuan jangka pendek. Jenis-jenis indikator dalam analisa teknikal. Ada 7 jenis indikator dalam analisa teknikal yang kita akan share di video kali ini. On balance volume, akumulasi atau distribusi line, average directional index, iron indicator, Moving Average Convergence Divergence atau MACD, Relative Strength Index atau RSI, dan Stochastic Oscillator. Apa aja semuanya? Tonton sampai selesai. On Balance Volume atau OBV ini adalah indikator yang menggabungkan harga dan volume suatu saham. Singkatnya, digunakan untuk mengkonfirmasi pergerakan harga saham. Ketika OBV naik, volume pembelian melebihi volume penjualan yang menyebabkan peningkatan harga. Sementara ketika OBV turun, penjualan melebihi volume pembelian dan berdampak pada harga yang turun. Akumulasi atau distribusi line. Ini adalah indikator yang paling umum atau sering digunakan yang mampu menentukan aliran uang masuk dan keluar. Secara sepintas, garis A or D hampir mirip dengan OBV. Hanya saja garis A or D mempertimbangkan saham pada periode tertentu saja. Average Directional Index atau ADX. Apa itu? Ya, digunakan untuk mengukur kekuatan dan momentum tren. Dalam hal ini, ADX menggunakan angka 20 dan 40, yang artinya jikalau di bawah 20, maka kekuatan tren sedang turun. Sementara saat berada di atas 40, maka kekuatan tren sedang meningkat. ADX sendiri ditentukan dengan garis berwarna hitam dan berada di tengah-tengah antara angka 20 dan 40. Iron Indicator. Jenis indikator yang digunakan untuk menunjukkan kekuatan tren dan keakuratan titik masuk serta untuk mengidentifikasi tren baru yang akan dimulai. Indikator iron sendiri terdiri dari 2 garis, yaitu iron up dan iron down. Ketika garis iron up memotong garis iron down dan sebaliknya, ada kemungkinan terjadi perubahan tren. Moving Average Convergence Divergence atau sering dikenal MACD.
Ini adalah indikator yang paling sering atau menjadi andalan para trader karena relatif mudah digunakan dalam rangka menunjukkan kekuatan tren. Sebuah indikator dalam analisa teknikal yang menggambarkan hubungan antara dua moving average dalam sebuah tren harga. Cara menggunakan indikator MACD dalam trading adalah dengan mengidentifikasi kecenderungan moving average apakah sedang convergent atau divergent. Relative Strength Index atau sering disebut RSI. Garis acuan analisa teknikal berupa angka tengah atau 0. Standarnya RSI berada di angka 30 dan 70. Indikator ini menunjukkan kondisi jenuh beli atau overbought dan jenuh jual atau oversold, di mana overbought indikasinya ketika harga menyentuh atau melebihi angka 70. Sebaliknya, oversold terjadi ketika harga menyentuh atau di bawah angka 70. RSI sendiri bisa menjadi indikator level support dan resisten. Stochastic Oscillator mengukur harga relatif saat ini terhadap kisaran harga dalam periode tertentu. Stokastik ini terdiri dari dua garis yang berada pada angka 0 dan 100. Garisnya berwarna hijau dan merah, atau bisa kalian ganti sendiri. Adapun ketika garis hijau berada di atas garis merah, artinya tren sedang naik. Ketika garis hijau bersimpangan dengan garis merah, maka tren cenderung turun. Gimana? Pusing ya lihat indikatornya? Buat yang masih bingung, nanti akan dijelasin lagi lebih detailnya. Biar nggak ketinggalan, subscribe dan nyalain loncengnya tetap di seputar saham bagi pemula. Tentunya di YouTube Belajar Investasi Saham. See you on the next video. Bye bye.